Saya pengen Bapak selalu sehat, selalu bahagia. Ya mohon maaf, mungkin sampai usia saya yang menginjak 30 tahun, saya belum bisa membahagiakan Bapak selayaknya Bapak harapkan. Tapi apa yang sudah saya capai pada hari ini mungkin semuanya juga tidak lepas dari campur tangan Bapak. Usaha Bapak buat saya juga, alhamdulillah saya bisa meneruskan jejak Bapak juga sebagai seorang guru. Itu semoga juga kedepannya bisa melanjutkan seperti karir yang Bapak capai menjadi kepala sekolah atau pengawas ya. Ya semoga saja, mohon doa restunya. Tapi harapan saya Bapak selalu sehat di masa tuanya. Mohon doanya juga untuk saya dalam mengarungi hidup ini bisa sekuat setegar Bapak dalam menjalani hidup. Saya mencintaimu, mencintai Pak ini setulus-tulusnya sampai akhir. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Pertama biasa-biasa saja, tapi dengan berjalannya waktu sering bertemu, sering main ke rumah, dan juga itu tetanggaan, guys. Jadi lama-kelamaan menjadikan dalam hati mulai terasa dengan pribadi yang suka menolong, perhatian. Itu lama-kelamaan menjadikan untuk rasa cinta. Saya lagi kerja di Solo dengan hujan, panas, dia itu sering nunggu saya di terminal. Saya belum begitu tahu kalau dia mendekati dengan keseriusan seperti itu. Itu waktu Pak Iin ya, waktu Pak Iin terkena
COVID ya. Jadi itu sepertinya satu keluarga termasuk saya itu sudah dibikin shock ya. Masalahnya sudah divonis andai ini termasuk COVID nanti betul-betul dimasukkan di isolasi, sampai dokternya bilang kalau meninggal pemakamannya secara apa? Protokol. Itu protokol COVID itu, jadi betul-betul yang mendoakan itu sudah kehilangan. Masalahnya ada teman, ada tetangga itu sampai tidak bisa terselamatkan. Sampai sekarang itu masih membekas. Bagaimana perasaan udah campur aduk. Yang perlu disyukuri terutama itu sampai saat ini bisa mendampingi Pak Iin sampai ke titik pensiun ya, dari perjalanan awal sampai ini bisa mendampingi. Terus yang kedua bisa mengantarkan anak-anak tumbuh besar sampai kuliah selesai, sampai mendapatkan pekerjaan. Pak Iin itu suka menolong, suka pekerjaan rumah itu tidak ada yang dia tampik. Jadi istilahnya semua apa mau. Jadi tidak harus apa-apa dipersiapkan. Jadi mulai urusan pekerjaan rumah, masak dia mau. Urusan pokoknya semua pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh saya itu bisa Pak Iin handle. Terus yang selanjutnya untuk urusan isi dompet ya. Dompet itu kalau ada uangnya sudah istilahnya nggak tahan. Pasti sudah dibelikan cucunya apa. Nggak suka uang di dompet itu, betul. Jadi kadang berangkat sekolah itu dompetnya nggak ada isinya. Itu kalau ada uang sedikit pasti sudah dibelikan apa-apa untuk keluarga. Saya selalu mendoakan pada Pak Iin sehat selalu, kita selalu bersama, yang pada akhirnya sampai pensiun ini harapan saya kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji untuk yang rukun Islam kelima ini bisa bersama-sama. Itu yang saya harapkan. Akhirnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya hanya bisa mengucapkan saya mencintaimu, mencintai Pak Iin setulus-tulusnya sampai akhir hayat. Ya, kalau dari saya pribadi, Bapak itu sebenarnya dalam mendidik itu keras ya, keras tapi bukan dalam tanda kutip yang negatif enggak, tapi keras untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Ya, yang saya tahu kerasnya Bapak itu cuma pengen anaknya itu di kemudian hari itu nggak hidup susah gitu aja. Jadi Bapak itu keras, disiplin, itu lebih menanamkan karakter kepada anak-anaknya supaya kelak menjadi orang yang sukses gitu. Bapak itu paling nggak bisa kalau lihat anaknya nantinya tidak jadi orang yang sukses atau hidupnya susah. Iya, kalau Bapak ya, kalau saya manggil biasanya Pak Iin, kalau nggak Pak Bos ya. Pak Bos itu kalau menurut saya secara pribadi orangnya itu santai ya, dan tidak pernah mau yang lebih-lebih. Ya, contohnya yang lebih-lebih itu ya berbagai macam hal lah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas Bapak itu adalah sosok pribadi yang sederhana, tidak pernah melebih-lebihkan apapun itu. Dan juga adalah sosok yang sangat perhatian, tidak hanya dengan keluarga tetapi dengan semuanya, mungkin dengan rekan kerja, dengan semuanya. Menurut saya Pak Iin itu karena sebelum jadi tetangga, jadi saya kecil sudah tahu semua. Tapi setelah jadi keluarga, Pak Iin itu orang yang
penyayang, tidak tegaan. Termasuk siapapun yang sakit, saya itu satu sakit lama itu ya, dia dengan senang hati selalu bersama-sama dengan adik saya mengantar kemana saya mau berobat tuh ya, karena satu rumah. Kakakku yang tersayang, yang tercinta, tak terasa waktu yang selama ini kita bersama. Pada waktu kecil tidur satu selimut, sekarang usia Pak Iin sudah genap 60 tahun. Pak Iin orang yang berdedikasi, orang yang bertanggung jawab dan penuh rasa kasih, rasa sayang kepada adik-adiknya, kepada keluarganya. Namun pada intinya Pak Iin adalah sosok yang luar biasa, baik bagi keluarga, bagi negaranya maupun masyarakat. Pak Iin ya sosok gimana ya? Ya sebetulnya kalau yang kecil muka baru, tapi kan sudah sepuh dan ini dianggap sesepuh. Untuk kedewasaan karena Pak Kepala Sekolah di sini ya tetap bertanggung hati, walaupun terus terang aja kalau akan mengangkat dia masuk junior saya. Saya istimewa. Angkatannya sudah dibanding saya itu masuk istimewa. Itu sosok Pak Iin. Dan saya tahu ya. Dan kebetulan sebetulnya masih sekolahnya. Kali ini ya saya tahu, saya kenal. Di sini baik, ramah, terus perhatian juga, apalagi dengan saya, dengan Mas Tia, kayak sosok bapak saya sendiri lah, karena saya tidak punya bapak, jadi Pak Iin sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri di sini. Dan bimbingannya dan semangat yang pasti Pak Iin itu gak ada yang bisa melawan deh. Hebat pula top begitu dengan umur yang sudah begitu sepuh, tapi semangatnya olahraga itu tinggi banget. Kasih sayangnya yang luar biasa ke anak-anaknya. Selain itu juga ke keluarganya juga memberikan contoh bagaimana kita untuk hidup dan bersikap. Saya lihat juga Bapak itu punya leadership yang luar biasa, dan itu saya jadikan acuan ketika saya mulai hidup sendiri bermasyarakat. Saya sekarang punya keluarga sendiri, jadi Bapak itu menjadi sumber teladan yang luar biasa buat saya. Gimana ketika kita dalam hidup menjalani masalah, itu Bapak kan dalam segala permasalahannya itu adalah sosok yang tenang. Kalau saya lihat itu orangnya tenang, apapun masalahnya tenang, pembawaannya tenang, dan ya itu inspirasi buat saya saat ini, dikala saya juga udah beranjak dewasa, kalau boleh dibilang tua lah ya. Jadi permasalahan hidup segala macam itu saya berkaca dari Bapak, semuanya dalam penyelesaiannya. Pak Iin adalah sosok yang sangat mengayomi, yang pertama. Yang kedua adalah sosok ayah yang sangat sayang dan perhatian dengan keluarga. Selain dengan istri atau ibu saya, itu juga dilakukan dengan saya, dengan kakak saya, maupun dengan cucu dari Pak Iin. Seperti itu. Jejak langkahmu akan kami kenang, dedikasimu akan selalu kami hargai. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan inspirasi yang telah diberikan. Kenangan bersamamu akan selalu kami simpan dalam hati. Purna tugasmu adalah bukti pengabdian yang tulus. Kami bangga dan berterima kasih atas segala yang telah engkau lakukan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tapi kenangan yang indah akan selalu abadi. Semoga masa purna tugas ini membawa kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan.
Selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Sehat selalu, kita selalu bersama, yang pada akhirnya sampai pensiun ini harapan saya kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji. Ini rahasia antara saya dan Tuhan. Saya nggak pernah lupa mendoakan Bapak untuk selalu sehat, karena kadang saya bayangin saya itu nggak mungkin bisa hidup tanpa Bapak, nggak mungkin bisa sekarang seperti inilah intinya tanpa Bapak. Tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya tanpa sambat. Untuk Pak Iin, saya berharap semoga bisa istiqomah setelah purna tugas ini, diberikan sisa hidup yang berkah, bisa lebih menata diri untuk menghadapi masa depan yang lebih kekal dan abadi. Sehat, semangat. Ya, semoga Pak Iin tetap semangat. Misalnya pun ini mau purna ya katanya. Purna di SMP udahlah. Setelah lepas dari kepala sekolah SMP jadi lurah di Brother Jim aja. Kita siap menampung Pak Iin untuk kembali ke Brother Jim. Tugasnya sudah selesai di sana. Kumpul dengan kita di sini. Mantap Pak Iin. Ingin sampaikan ya, semoga beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, terus jadi orang yang lebih berguna buat anak-anaknya, juga dapat selalu bersatu dengan Brother Jim.